Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Alta Pratami dari tingkat 2B dengan NIM 20.087. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik head to toe. Baik, untuk selanjutnya yaitu pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Sus. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya perawat Novia Alta Pratami yang bertugas dari pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti. Baik, di sini apakah saya boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Santi, Sus. Dengan tanggal lahirnya ya, Bu? Lahirnya di Bandung, 14 April 1998. Baik, Bu. Tujuan saya ke sini yaitu untuk melakukan pemeriksaan fisik dari ujung rambut hingga ujung kaki Ibu. Apakah Ibu bersedia? Sebelumnya tujuannya untuk apa ya, Sus? Baik, bertujuan untuk mengetahui keadaan umum Ibu. Lalu nanti untuk prosedurnya Ibu akan dipasangkan alat-alat, bukan dipasangkan tetapi ditempelkan alat-alat. Lalu untuk waktunya kurang lebih 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, jika bersedia saya akan kembali ke ruang perawat, akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu kurang lebih 5 menit. Baik, Sus. Baik, untuk alat-alat pemeriksaan fisik yaitu ada baki alas tutup, lalu ada sphygmomanometer, lalu ada stetoskop, lalu ada 2 buah bengkok, lalu ada termometer, setelah itu ada pen light, lalu ada pita ukur, lalu ada cairan desinfektan, ada alkohol 70%, lalu ada hand sanitizer, setelah itu ada bak instrumen yang berisi handscoon, lalu ada lidi water, setelah itu ada tong spate, lalu ada spekulum nasal, lalu ada penggaris 2 buah, lalu ada garpu tala, setelah itu ada refleks hammer, lalu ada perasa mau asin atau manis, lalu ada tisu, setelah itu ada arloji, lalu ada name tag, setelah itu ada buku catatan, dan ada pembau untuk cek pembau pada hidung. Baik, untuk selanjutnya yaitu mendekatkan alat ke dekat pasien. Setelah itu identifikasi kembali pasien. Baik, Ibu apakah masih ingat dengan saya? Dengan perawat Novia. Baik, kedatangan saya ke sini yaitu untuk tadi yang kontrak waktu sebelumnya ya, Bu. Untuk apakah Ibu akan ke kamar mandi dulu atau makan dulu? Tidak, Sus. Baik, lalu menjaga privasi klien, atur pencahayaan dan lingkungan agar tetap nyaman. Setelah itu mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah 4 ketukan. Setelah itu menggunakan handscoon, lalu untuk selanjutnya kembali ke pasien. Baik, untuk yang pertama yaitu memeriksa keadaan umum pasien. Yang pertama yaitu kesadaran dengan
GCS 15 untuk EI4 membuka mata spontan. Lalu untuk perbalnya 5 berbicara dengan baik tanpa adanya disorientasi. Lalu untuk motoriknya 6 mampu mengikuti perintah dengan benar. Lalu untuk selanjutnya ya berat badan ibu sebelum sakit berapa ya? 56 sus. 56. Lalu untuk tinggi badannya 155. 155. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa tekanan darah ibu, lalu suhu, respirasi dan nadi ya Bu. Ya sus. Baik Bu, boleh dipinjam tangannya sebentar. Bisa dikepalkan Bu. Baik Bu, untuk tekanan darah ibu 110 ya Bu per 60. Selanjutnya pemeriksaan suhu, apakah mau dibantu atau dipasangkan Bu? Sendiri saja sus. Boleh. Sembari menunggu nyala suhunya, kita cek dulu nadinya ya Bu. Mengecek nadi dan respirasi. Sudah Bu. Sudah nyala ya Bu ya? Ya sus. 37 ya Bu, 37 derajat. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa ke bagian kepala ibu. Untuk kepala ibu bulat, simetris. Terus selanjutnya pengukuran kepala di bagian kepala. Ibu bisa diangkat kepalanya. Baik, udah ya Bu ya. Untuk bentuk kepala, pengukuran kepala ibu normal 52 cm. Lalu untuk kepala yang lebih kecil dinamakan mikrosefal, kepala besar dinamakan makrosefal. Lalu untuk kelebihan cairan di bagian kepala yaitu hidrosefalus. Kebersihan kulit kepala ibu ini sih ya Bu ya. Bersih ya Bu, agak sedikit kotor, lalu tidak ada luka atau lesi. Setelah itu kulit kepalanya normal, halus. Lalu ketika dilakukan pemeriksaan, apakah ibu ada yang dikeluhkan seperti pusing atau sakit kepala? Tidak ada sus. Baik, untuk selanjutnya ke daerah rambut ya Bu ya. Untuk di rambut, warna rambutnya warna hitam. Lalu untuk kebersihannya agak sedikit kotor ya Bu. Untuk distribusinya merata. Lalu rambutnya tidak rontok ya Bu ya. Baik ya Ibu, untuk selanjutnya kita di bagian mata, pemeriksaan di bagian mata dan wajah. Apakah Ibu bisa membuka maskernya terlebih dahulu? Boleh sus. Baik, untuk mata Ibu kiri dan kanan simetris ya Bu. Lalu untuk alisnya juga simetris. Setelah itu untuk bulu matanya juga keluar yaitu ekstropion.
Lalu untuk konjungtiva, permisi ya Bu ya, Ibu bisa ke atas matanya, anemis. Lalu untuk skleranya yaitu berwarna putih ya Bu ya, bagus. Setelah itu untuk ketajaman penglihatan, apakah Ibu bisa membacanya ini? Bisa, sus. Apakah terlihat? Terlihat. Apakah terlihat? Terlihat. Apakah terlihat? Terlihat. Baik. Selanjutnya kita pemeriksaan pergerakan bola mata Ibu. Ibu fokus ke pen yang saya arahkan ya Bu ya. Baik, bagus ya Bu. Untuk selanjutnya pemeriksaan lapang pandang. Punten ya Bu, saya tutup matanya sebelah. Apakah terlihat? Terlihat, sus. Apakah masih terlihat? Terlihat. Apakah masih terlihat? Terlihat. Apakah masih terlihat? Tidak, sus. Baik, sebelah lagi ya Bu ya. Punten ya Bu. Apakah terlihat? Terlihat. Apakah masih terlihat? Terlihat. Gimana Bu, masih terlihat? Terlihat, sus. Masih terlihat? Tidak, sus. Baik, untuk selanjutnya yaitu refleks pupil Ibu. Baik Bu. Bagus ya Bu ya. Ketika terkena cahaya, pupil Ibu mengecil. Lalu saya akan memeriksa apakah ada nyeri tekan di mata Ibu. Permisi ya Bu ya. Apakah ada nyeri? Tidak ada, sus. Apakah Ibu sebelumnya menggunakan kacamata? Tidak. Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan, apakah Ibu ada yang dikeluhkan? Tidak ada, sus. Tidak ada. Baik, untuk selanjutnya kita ke bagian muka. Untuk bentuk muka Ibu yaitu lonjong. Baik, Ibu, apakah Ibu bisa mengangkat alisnya Bu? Bisa. Apakah Ibu bisa mengembungkan pipi? Apakah Ibu bisa memperlihatkan gigi? Baik. Lalu di wajah Ibu tidak terdapat luka atau lesi ya Bu ya. Bagaimana setelah pemeriksaan di bagian wajah? Apakah ada yang dikeluhkan? Tidak ada, sus. Baik, untuk selanjutnya kita ke pemeriksaan telinga. Untuk telinga Ibu simetris ya Bu ya, kiri dan kanan sejajar dengan kantus mata. Setelah itu untuk kebersihannya, Ibu bisa miring ke sebelah kanan. Gitu ya Bu ya. Untuk telinganya bersih ya Bu. Lalu untuk apakah ada nyeri ketika saya ditekan, bilang ya Bu. Apakah ada terdapat nyeri Bu? Tidak ada, sus. Baik, ngetes fungsi pendengaran ya Bu. Ibu apakah terdengar ada suara? Terdengar, sus. Baik, untuk selanjutnya saya akan tes rine ya Bu ya. Ibu bisa ke sebelah kanan. Apakah terdengar Bu? Terdengar. Terdengar. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan Weber. Baik Bu, apakah terdengar kiri dan kanan? Terdengar, sus. Terdengar. Baik, untuk selanjutnya pemeriksaan swabah. Ke telinga perawat lalu ke telinga pasien. Baik Bu, apakah terdengar? Terdengar, sus. Terdengar. Baik, untuk selanjutnya apakah ada keluhan setelah pemeriksaan? Tidak ada, sus. Baik, untuk selanjutnya kita ke pemeriksaan hidung ya Bu. Untuk bentuk hidungnya simetris. Lalu tidak terdapat PCH atau pernapasan cuping hidung. Baik, untuk selanjutnya pemeriksaan kebersihan dan melihat mukosa hidung. Ibu, saya akan menimpakan alat. Permisi ya Bu ya. Ya, sus. Bentar dulu. Sebelah lagi ya Bu ya.
Untuk mukosa hidung ibu bagus merah muda. Untuk selanjutnya kita tes kepatenan jalan napas ibu. Saya akan memegang tisu lalu ibu hembuskan ya bu ya. Baik bu. Tentunya bu ya, saya tutup hidungnya sebelah bu, bisa dihembuskan. Baik, sebelah lagi bu. Untuk selanjutnya yaitu fungsi penciuman ibu. Ibu bisa ditutup matanya terlebih dahulu. Nanti saya akan mendekatkan bau-bauan ke dekat ibu, lalu ibu mendebaknya ya bu. Baik bu. Bisa mencium. Ini bau apa bu? Minyak air putih sus. Baik, satu lagi ya bu ya. Apakah bisa mencium ini bau apa ya bu ya? Bau parfum ya sus, wangi soalnya. Oh iya, bisa dibuka lagi bu matanya. Untuk selanjutnya saya akan memeriksa di bagian sinus ibu ya bu. Apakah ada nyeri tekan? Baik bu, apakah ada nyeri tekan? Tidak ada sus. Tidak ada. Baik, setelah pemeriksaan apakah ada keluhan? Tidak ada sus. Baik. Baik bu, untuk selanjutnya pemeriksaan mulut. Untuk mulutnya simetris, terdapat lasolabia. Apakah ibu bisa membuka mulutnya bu? Bisa sus. Baik, dibuka bu. Tidak terdapat sariawan ya bu. Lalu untuk kebersihannya bersih. Lalu untuk tidak terdapat peris atau karang gigi. Untuk lidahnya merah muda dan terdapat selaput putih ya bu ya. Baik, ibu bisa dijulurkan terlebih dahulu lidahnya bu. Baik, tidak terdapat tonsil, tidak palatum merah muda, lalu terdapat opula juga ya bu. Bagus. Lalu untuk selanjutnya tes pengecapan. Ibu bisa ditutup matanya terlebih dahulu bu. Saya akan mengepes tes pengecapan ibu. Ibu bisa dijulurkan lidahnya. Baik bu, ini rasa apa ya bu ya? Asin sus. Baik, untuk selanjutnya satu lagi ya bu. Bisa dijulurkan lagi bu lidahnya. Rasa apa ya bu? Manis sus. Tuh ya bu ya. Selanjutnya apakah setelah saya melakukan pemeriksaan apakah ada keluhan bu? Tidak ada sus. Baik, untuk selanjutnya ke bagian leher. Untuk di bagian leher saya akan memeriksa posisi trakea ya bu ya. Posisi trakea berada di tengah-tengah. Lalu tidak terdapat pembesaran kelenjar tiroid. Lalu tidak terdapat juga kelenjar limfe. Setelah itu ibu kita cek refleks menelan ibu apakah bisa atau tidak menelan bu. Terdapat refleks menelan ya bu ya. Setelah itu rom. Ibu bisa mengangkat kepalanya ke atas. Bisa, ibu bisa ke bawah, ke sebelah kanan, lalu ke sebelah kiri. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot ibu ya. Saya akan menyimpan tangan saya di sebelah sini. Apakah ibu dapat melawan kekuatan otot saya? Baik bu, bisa ke sebelah kiri. Bisa bu ya, sebelah lagi bu. Bagus ya bu. Baik, untuk selanjutnya apakah ada keluhan setelah saya dilakukan pemeriksaan? Tidak ada sus. Baik, untuk selanjutnya yaitu ke bagian payudara. Baik bu, bisa diangkat tangannya. Permisi ya bu ya. Untuk kebersihannya yaitu bersih, tidak terdapat luka atau lesi, lalu simetris kiri dan kanan. Tentunya bu, saya akan meraba atau mempalpasi payudara ibu. Tentunya bu ya. Lagi ya bu ya, diangkat tangannya bu. Baik, apakah ada keluhan setelah
pemeriksaan Bu? Tidak ada sus. Baik, sekarang lanjut ke bagian dada ya Bu, ke bagian torak. Yang pertama yaitu bentuk dada ibu simetris, tidak terdapat luka atau lesi. Selanjutnya saya akan menyimpan tangan ibu di bagian dada ibu. Ibu bisa menyebutkan 77. Permisi ya Bu ya. 77. Baik. 77. 77. Baik. 77. Baik, selanjutnya yaitu perkusi dada. Untuk di ICS 1 sampai 2 sebelah kiri terdengar resonan dikarenakan ada paru. Lalu di ICS 3, 4, 5 terdengar dullness dikarenakan adanya jantung. Setelah itu di ICS 1 sampai 5 sebelah kanan terdengar resonan dikarenakan ada paru. Setelah itu di ICS 6 sebelah kanan terdengar pekak dikarenakan ada hepar. Selanjutnya saya akan mengauskultasi atau mendengarkan suara napas ibu dan irama jantung ya Bu. Baik Bu, bisa tarik napas Bu. Tarik napas Bu. Tarik napas Bu. Tarik napas lagi Bu. Itu selanjutnya di jantung. Baik, untuk suara napasnya yaitu ibu sedikit terdapat suara tambahan ya Bu. Lalu untuk bunyi jantungnya lupdup. Lalu ada 4 katup di jantung. Yang pertama ada aorta, tricuspid, pulmonalis, dan bicuspid. Baik Bu, apakah ada keluhan setelah saya pemeriksaan torak pada ibu? Tidak ada sus. Baik, untuk selanjutnya ke bagian abdomen. Baik Bu, untuk di bagian abdomen bentuknya simetris, lalu tidak terdapat luka atau lesi, dan juga tidak terdapat bekas operasi. Untuk warna kulitnya sama, merata distribusinya dengan warna kulit yang lain. Lalu saya akan mendengarkan bising usus di 4 kuadran. Permisi ya Bu ya. Baik, selanjutnya si usus lebih terdengar di bagian kuadran kanan, kuadran 2 di bagian atas sebelah kanan. Baik Bu, saya akan mendengarkan selama 1 menit. Baik, untuk bising ususnya normal 8 kali per menit. Untuk selanjutnya saya akan perkusi di 4 kuadran ya Bu ya. Ini ya Bu. Di sini terdapat pekak dikarenakan ada hepar. Di ICS 1, 3 dan 4 terdengar timpani. Untuk selanjutnya saya akan melakukan palpasi ringan dan dalam. Ibu bisa diangkat sedikit. Jika ibu merasakan nyeri, ibu bilang ibu ya. Tarik nafas Bu. Nyeri tidak Bu? Tidak sus. Baik. Baik Bu, untuk selanjutnya saya akan meraba atau mempalpasi bagian pankreas ibu. Diangkat Bu. Baik Bu, untuk pankreas tidak terdapat pembengkakan. Lalu saya akan mengukur hepar ibu dengan menggunakan 2 penggaris.
dari mid clavicula sampai ke mid sternum. Perumpamaan untuk penggaris ada dua. Lalu mempalpasi bagian hepar. Untuk di hepar normal, tidak terdapat pembengkakan. Baik Bu, untuk selanjutnya saya akan melakukan tindakan nyeri lepas tekan. Apakah yang bisa dibuka terlebih dahulu ya Bu? Yesus. Jika Ibu terdapat nyeri bilang ya Bu, bisa diangkat. Terdapat nyeri Bu? Tidak ada sus. Baik, untuk pemeriksaan di abdomen sudah selesai. Apakah ada keluhan setelah pemeriksaan? Tidak ada sus. Baik, untuk selanjutnya ke daerah punggung, apakah Ibu bisa duduk terlebih dahulu? Bisa sus. Saya bantu ya Bu. Bu, untuk kebersihannya bersih, tidak terdapat luka atau lesi, dan juga tidak terdapat pembengkakan atau benjolan. Setelah itu bentuk punggungnya tidak terdapat lordosis, kyphosis, dan scoliosis. Lalu saya akan melakukan tindakan focal premitus. Ibu nanti bisa menyebutkan 77 ya Bu ya. Baik Bu, Ibu bisa menyebutkan 77. 77. 77. 77. 77. Baik, selanjutnya yaitu mengauskultasi di bagian punggung. Tarik nafas Bu. Baik, untuk selanjutnya untuk selanjutnya saya akan memperfusi bagian ginjal Ibu. Jika terdapat nyeri Ibu bilang ya Bu ya. Yesus. Sakit Bu? Tidak. Udah lagi ya Bu. Baik, apakah ada keluhan setelah pemeriksaan? Tidak ada sus. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di ekstremitas atau di bagian tangan Ibu. Baik, untuk bisa seperti ini Bu. Baik, untuk kebersihan bersih, lalu simetris kiri dan kanan. Setelah itu untuk akralnya hangat. Lalu untuk tidak terdapat luka atau lesi juga. Lalu bagian CRT kuku Ibu kembali setelah 3 detik. Lalu untuk turgornya kembali juga setelah 1 detik. Lalu untuk kekuatan otot Ibu bisa menahan tangan saya Bu ya. Bagus ya Bu ya. Lalu Ibu bisa dikebawahkan. Baik, untuk selanjutnya baik Bu, tangannya bisa keataskan, lalu ke pinggir, setelah itu ke bawah, ke depan. Lalu untuk pergelangan tangannya Bu bisa dikeataskan, bisa dikebawahkan, bisa diputar. Setelah itu untuk jarinya Bu bisa diabduksi, aduksi Bu ke depankan. Baik, bagus ya Bu. Untuk selanjutnya saya akan memeriksa refleks pada tangan Ibu. Dipinjam Bu. Dilemaskan saja ya Bu. Bagus ya Bu ya. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan di bagian ekstremitas bawah atau di kaki Ibu. Baik, untuk kebersihannya yaitu bersih. Lalu untuk warna kulitnya merata dengan warna kulit yang lain, tidak terdapat luka atau lesi. Lalu untuk akralnya hangat. Lalu untuk kakinya simetris, kiri dan kanan. Lalu tidak terdapat pitting edema.
Lalu untuk kukunya CRT-nya kembali dalam 3 detik. Setelah itu saya akan memeriksa di bagian refleks pada kaki ibu ya Bu. Bu bisa diangkat kakinya Bu. Di bagian lutut. Punten ya Bu ya. Bagus. Untuk selanjutnya di bagian punten ya Bu ya. Bagus. Lalu untuk refleks Babinski-nya saya akan punten ya Bu ya. Baik, bagus juga. Apakah ada keluhan setelah pemeriksaan? Tidak ada sus. Baik, untuk kakinya bisa dibuka, ditutup. Bagus. Untuk telapak pergelangan kakinya bisa di tensi bisa diputar Bu. Baik, apakah ada keluhan Bu setelah pemeriksaan? Tidak ada sus. Baik, apakah ibu mau tiduran kembali? Boleh sus. Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan genitalia. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan di bagian genitalia, anus dan rektum ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia sus. Dibuka terlebih dahulu ya Bu ya. Ya sus. Baik, untuk pemeriksaannya, untuk kebersihannya tadi bersih. Lalu untuk air kencingnya kuning jernih. Lalu bau khas, tidak terdapat kelainan, benjolan atau luka atau lesi juga. Lalu untuk di bagian anus dan rektum, untuk kebersihannya bersih juga. Lalu tidak terdapat luka atau lesi, kelainan maupun benjolan, dan tidak terdapat keluhan setelah pemeriksaan genitalia. Ibu, untuk pemeriksaan fisik dari atas kepala sampai ujung kaki ibu sudah selesai. Bagaimana perasaan ibu setelah dilakukan pemeriksaan? Agak capek ya sus, soalnya banyak. Baik, setelah itu ibu istirahat saja. Saya akan kembali ke ruangan perawat. Jika ibu membutuhkan bantuan, ibu bisa memencet tombol di samping sebelah ibu. Baik sus. Baik, assalamualaikum. Baik, untuk selanjutnya yaitu membereskan alat, lalu membuka APD. Setelah itu mencuci tangan. 6 langkah dan 4 tikapan. Untuk selanjutnya yaitu mendokumentasikan setelah dilaksanakan pemeriksaan fisik kepada Ibu Santi pada tanggal 24 Maret 2022, terdapat suara tambahan di bagian paru-paru Ibu Santi. Lalu untuk selebihnya normal. Tanda tangan perawat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.